ya dengan saya Yudi Antareksa melalui video pembelajaran online dari edubisnis.net ya. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar mengenai sebuah tema yang sangat penting ya dalam dunia strategi, yakni judulnya Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru. Judul strategi ini atau Blue Ocean Strategy ini sebenarnya didevelop dari sebuah buku legendaris ya, buku fenomenal yang berjudul sama, Blue Ocean Strategy, dikarang oleh Profesor Chan Kim ya, dan juga Rene Maubourne ya. Dr. Rene sama Dr. Chan Kim ya. Chan Kim ini kelahiran dari Korea, kalau Dr. Rene ini perempuan dari Prancis. Dua-duanya bersama-sama menuliskan buku yang terkenal judulnya Blue Ocean Strategy. Kedua guru besar ini merupakan dosen strategi di Sekolah Bisnis INSEAD ya, Prancis, INSEAD, salah satu sekolah bisnis terbaik di Eropa ya, INSEAD. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku paling penting ya dalam sejarah mengenai strategic management. Dan kali ini, dalam video kali ini kita akan membedah ya, Blue Ocean Strategy dengan tuntas dan komprehensif. Ya. Apa itu Blue Ocean Strategy, bagaimana menerapkannya, dan juga bagaimana contoh-contohnya nanti kita akan elaborasi dalam video kali ini. Ya. Nah langsung saja ya, jadi daftar isi yang bisa Anda lihat itu agenda yang akan kita bicarakan dalam video-video kali ini mengenai Blue Ocean Strategy adalah yang pertama nanti kita akan mencoba melihat pemahaman mengenai strategi Blue Ocean ya, dibandingkan dengan Red Ocean. Apa itu perbedaannya ya antara Blue Ocean sama Red Ocean. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai bagaimana kanvas strategi dan framework 4 tindakan. Ya, jadi agenda yang kedua ini sebenarnya bagian paling kunci dari Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu dibangun melalui framework 4 tindakan, ya, atau yang disebut juga sebagai strategic canvas, ya, canvas strategi. Apa itu canvas strategi dan apa itu 4 tindakan framework itu nanti kita akan elaborasi dalam bagian ini. Kemudian yang agenda ketiga kita akan bicara mengenai bagaimana merumuskan strategi Blue Ocean, ya, dan kemudian yang keempat kita akan bicara mengenai bagaimana menemukan Blue Ocean melalui strategi inovasi. Ya, karena bagaimanapun inovasi merupakan fondasi bagi penciptaan Blue Ocean Strategy. Dan yang terakhir kita akan bicara mengenai Blue Ocean Product Development Process. Ya, jadi bagaimana pengembangan produk baru untuk membangkitkan Blue Ocean Strategy. Ya, Blue Ocean Product Development Process. Itulah beberapa agenda yang akan kita pelajari ya, dalam video-video kali ini mengenai Blue Ocean Strategy ya. Nah, langsung saja kita lihat ya di slide berikutnya di depan Anda ini. Saya mencoba membandingkan antara strategi Blue Ocean versus Red Ocean ya. Apa itu perbedaannya antara Blue Ocean versus Red Ocean Strategy? Jadi yang seperti Anda lihat, Blue Ocean Strategy itu ada 3 kunci ya. Fitur ya, menciptakan ruang pasar baru, membuat kompetisi menjadi tidak relevan, dan menciptakan atau menjangkau demand baru. Sebaliknya kalau Red Ocean itu bersaing dalam ruang pasar saat ini, berjibaku dalam kompetisi saat ini, dan kemudian mengeksploitasi existing demand atau demand saat ini. Jadi kunci dari Blue Ocean Strategy itu sebenarnya menciptakan ruang pasar baru dengan produk-produk yang breakthrough, yang radikal. Ya, sehingga dengan produk yang radikal itu juga tumbuh pasar baru. Contoh Blue Ocean produk yang paling fenomenal mungkin sekarang Anda semua punya, namanya smartphone atau handphone ya, seperti yang punya saya ini ya, handphone dari Samsung. Ini merupakan Blue Ocean produk ya, yang paling fenomenal menurut banyak orang ya. Kenapa? Karena dia betul-betul radically new, ya, secara radikal baru. Dan begitu handphone muncul, itu membuat existing produk itu menjadi tidak relevan ya. Kompetisi existing itu menjadi tidak relevan. Apa yang menjadi tidak relevan? Ya telepon kabel, Mas, Bapak Ibu-ibu ya. Sekarang Anda semua mungkin sudah jarang menggunakan telepon kabel di rumah. Bahkan mungkin anak-anak remaja juga sudah tidak tahu bentuknya telepon kabel. Padahal dulu mereka, kebetulan dulu di Indonesia monopoli ya oleh Telkom ya. Tapi saya ingat dulu ketika mau mendaftar telepon baru, telepon kabel itu bisa nunggu sampai 6 bulan. Bahkan kadang-kadang 1 tahun. Jadi nomor pelanggan telepon kabel itu dulu sangat berharga ya. Bahkan diperjualbelikan seharga sampai 5 juta. Ya, hanya nomornya saja ya. Tapi begitu handphone datang ya, tahun 95 ya, tahun 96 mungkin masuk ke Indonesia pertama kali dengan produk yang dengan harga yang terjangkau.
dan kemudian ada smartphone, otomatis telepon kabel itu menjadi tidak relevan, menjadi obsolete. Dan sekarang memang buktinya telepon kabel Telkom itu sudah pelan-pelan akan mati ya, revenue-nya declining. Dan saya sudah lama tidak menggunakan telepon rumah gitu ya. Saya selalu kalaupun di rumah saya menggunakan handphone. Tapi juga kelahiran handphone itu juga menciptakan tadi, menjangkau demand-demand baru. Orang-orang yang tadinya di kampung, di pelosok-pelosok yang tidak pernah mungkin bisa mendapatkan telepon kabel, tiba-tiba bisa membeli handphone dengan harga 1 juta. Atau bahkan 750.000. Bahkan sekarang kadang-kadang semua orang ya, pembantu rumah tangga, tukang ojek semua punya handphone, sehingga sekarang jumlah user handphone di Indonesia itu lebih dari 200 juta ya, numbersnya ya. Jadi sudah hampir sama dengan jumlah penduduk. Itu kan demand baru yang tidak akan mungkin pernah terbayangkan kalau kita masih menggunakan telepon kabel, almost impossible. Jadi smartphone ini ya, merupakan contoh yang paling fenomenal mengenai apa itu Blue Ocean. Ya. Produknya baru, secara radikal baru, membuat produk yang lama menjadi tidak relevan, obsolete, dan kemudian justru meledakkan demand baru. Semua orang punya handphone, menciptakan pasar baru, penetrasinya harus luas, sampai ke pelosok-pelosok desa. Itulah contoh bagaimana sebuah produk bisa menciptakan industri baru, ya, produk yang revolusioner. Itu disebut Blue Ocean Strategy. Ya. Nah, di dalam halaman berikutnya saya mau memperlihatkan nih alat-alat strategi Blue Ocean. Ya. Jadi ada 2 alat. Yang pertama kita sebut strategi canvas, ya, atau strategi canvas. Bisa Anda lihat ya di depan Anda ini ya. Apa itu strategi canvas? Ini sebenarnya alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean. Ya, alat ini digunakan untuk menangkap current state of play. Memungkinkan Anda untuk memahami arah persaingan dalam industri, faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri, baik mencakup aspek produksi dan pelayanan, dan apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran. Ya, strategi canvas. Jadi ini semacam kanvas gitu ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Kanvas, di mana dengan kanvas itu Anda seolah-olah sedang melukiskan arah persaingan dalam industri Anda. Apa fitur-fitur apa yang harus dikembangkan, apa fitur-fitur yang justru harus dihilangkan. Ya. Nah, strategi kanvas ini ditopang oleh strategi 4 tindakan ya. Di halaman berikutnya, ya di slide berikutnya Anda bisa lihat itu namanya framework 4 tindakan. Inilah sebenarnya bagian inti dari Blue Ocean ya. Jadi Anda diajak untuk mencoba memahami dinamika industri Anda dan kemudian melihat apa yang bisa dieliminasi, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dikurangi, dan apa yang bisa diciptakan. Ya, jadi ada 4, eliminate, increase, reduce, atau create. Ya, mengeliminasi, meningkatkan, mengurangi, dan menciptakan. Inilah sebenarnya strategi kanvas ini ada 4 tindakan, ya, 4 alat ukur yang harus Anda gunakan untuk memahami dan memetakan arah persaingan industri masa depan. Dengan 4 tindakan inilah Anda kemudian merancang Blue Ocean Anda. Merancang produk yang baru, merancang layanan yang baru yang mengejutkan pasar. Karena produk Anda betul-betul berbeda dengan yang ada. Karena layanan Anda betul-betul berbeda secara radikal dengan layanan yang ada. Anda kemudian menciptakan Blue Ocean. Seolah-olah Anda berenang sendirian, meninggalkan para pesaing-pesaing Anda. Ya. Nah, mari coba kita lihat ya di halaman berikutnya ini ya. Di halaman berikutnya itu saya menjelaskan mengenai apa itu framework 4 tindakan ya. Jadi mengeliminasi itu maksudnya apa? Fitur-fitur apa yang selama ini taken for granted namun sebenarnya bisa dieliminasi. Ya, jadi coba Anda analisa dalam industri Anda itu apa faktor-faktor atau fitur-fitur dalam produk yang sebenarnya bisa dieliminasi. Ya. Kemudian yang kedua, faktor atau fitur apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Dikurangi ya, direduce. Ya. Ini kalau kita kembali ke contoh tadi ya, misalnya handphone ya, kita produknya adalah handphone sebagai contoh Blue Ocean produk. Apa yang dieliminasi? Ya kabel telepon dieliminasi ya. Betul-betul dieliminasi. Ya. Hilang ya kabelnya. Kemudian apa yang dikurangi? Yang dikurangi mungkin itu ya, jadi birokrasi ya ketika Anda mau mendaftar gitu ya,
melakukan pendaftaran nomor baru, tidak usah harus birokrasi, ngantri di kantor ya. Dulu kalau kita mau mendaftar telepon itu, saya ingat telepon kabel bisa sampai berjam-jam ngantri dan kemudian dikasih waktu 6 bulan untuk menunggu, hanya untuk mendapatkan satu nomor telepon kabel itu. Itu kan annoying, ya. Itu dieliminasi, dikurangi lah. Ya, kita sekarang tetap harus register nomor ya, tapi tidak usah harus antri, tidak usah harus berbelit-belit. Ya. Jadi itu dieliminasi, dikurangi. Dan yang ketiga, bisa Anda lihat kembali ya di slide Anda, di depan Anda ini, meningkatkan fitur apa yang justru sebaiknya harus ditingkatkan jauh di atas standar industri. Dan yang keempat, menciptakan faktor atau fitur apa yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri. Jadi faktor yang terakhir ini yang sebenarnya fundamental aspek dari Blue Ocean ya. Apa yang harus diciptakan yang baru? Ya, contoh dalam handphone ya, yang diciptakan yang benar-benar baru ya handphonenya itu. Tidak pakai kabel, ya, pakainya sinyal BTS gitu ya, tidak usah kabel, ya. Kemudian bahkan sekarang juga sudah tidak pakai tombol ya, pakainya touchscreen ya, layar sentuh. Jadi inilah 4 tindakan yang harus Anda coba analisa ketika Anda mau memetakan Blue Ocean. Apa fitur apa yang harus dieliminasi, fitur apa yang harus dikurangi, dan sebaliknya fitur apa yang harus ditingkatkan, dan yang terakhir yang paling penting, fitur apa yang harus benar-benar diciptakan, yang baru, yang berbeda secara radikal dengan produk sebelumnya. Dalam contoh handphone, ya tahun 96 itu saya tahu ya, Motorola waktu itu yang jaya ya, itu handphonenya kecil, berbeda secara radikal dengan telepon kabel gitu ya. Meskipun masih ada tombolnya ya. Masih ada antenanya juga. Tapi itu produk yang benar-benar baru, Anda bisa membawa kemana-mana, tidak hanya terpancang pada satu tempat seperti telepon kabel. Ya. Anywhere, Anda bisa nelpon, itu kan radically different. Ya. Jadi itulah 4 framework tindakan ketika kita mau merumuskan Blue Ocean. Ya. Sekali lagi, eliminate and reduce, kemudian increase and create. Ya. Nah, nanti kita akan coba elaborasi contoh-contoh real bagaimana pemanfaatan dari 4 tema tindakan Blue Ocean strategi itu. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.